anak yang bersahabat dengan bulan. Halo teman-teman, mari kita dengarkan cerita malam ini. Pejamkan matamu, rasakan udara yang tenang, dan biarkan dongeng ini membawa kita ke dunia mimpi. Di sebuah desa di tepi laut, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Lano. Sejak kecil, Lano suka duduk di pantai setiap malam, memandangi bulan. Ia merasa bulan itu bukan sekadar cahaya di langit, melainkan seorang sahabat yang selalu menemaninya. Suatu malam, saat ombak berbisik lembut, Lano berkata, "Bulan, kau selalu ada untukku. Andai saja kau bisa menjawabku." Tiba-tiba, sinar bulan turun seperti jembatan perak. Dan dari sana, muncullah seorang gadis mungil bercahaya, berambut putih, berkilau. "Aku adalah Putri Bulan," katanya sambil tersenyum. "Aku mendengar suaramu setiap malam, Lano. Karena hatimu tulus, aku turun untuk menemanimu." Lano terkejut, tapi juga bahagia. Sejak malam itu, Putri Bulan sering datang. Mereka duduk di pantai, berbicara tentang bintang, ombak, dan mimpi-mimpi. Kadang Putri Bulan membawa butir cahaya yang bisa membuat bunga laut mekar seketika. Namun, suatu hari, langit tiba-tiba mendung dan bulan menghilang. Malam-malam terasa gelap, ombak menjadi gelisah, dan Lano tak lagi melihat sahabatnya. Ia menunggu di pantai, memanggil-manggil, tapi Putri Bulan tak datang. Akhirnya, ia mendengar bisikan angin laut. Putri Bulan ditawan awan hitam di puncak gunung. Lano pun bertekad menyelamatkan sahabatnya. Dengan berbekal lentera kecil dan hatinya yang berani, ia mendaki gunung tinggi di bawah malam pekat. Di puncak gunung, ia melihat awan hitam yang besar bergemuruh dengan mata merah menyala. Di dalam pusarannya, Putri Bulan terjebak, sinarnya meredup. "Lepaskan dia!" teriak Lano. Awan hitam menggelegar. "Kenapa aku harus melepaskannya? Tanpa bulan, malam akan jadi milikku." Lano menggenggam lentera kecilnya. Api lentera itu bergetar, hampir padam. Tapi ia menutup mata dan berbisik, "Aku percaya bulan selalu memberi cahaya. Sekecil apapun, ia tetap berarti." Lentera itu tiba-tiba menyala terang. Sinarnya menusuk awan hitam. Awan itu menjerit, perlahan memudar, lalu lenyap tertiup angin. Putri Bulan bebas, sinarnya kembali bersinar indah. Ia mendekati Lano dan berkata dengan mata berbinar, "Terima kasih, kau bukan hanya sahabatku, tapi juga penyelamatku." Sejak saat itu, Putri Bulan kembali hadir setiap malam. Dan Lano tahu, persahabatan sejati tidak hanya ada di bumi, tapi juga di langit. Demikianlah kisah anak yang bersahabat dengan bulan. Dongeng Petualangan Arka ke Negeri Bintang. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan bukit-bukit biru, hiduplah seorang anak bernama Arka. Ia suka duduk di tepi sungai setiap malam, menatap langit yang penuh bintang. Bagi Arka, bintang-bintang itu bukan hanya cahaya, tetapi sahabat yang selalu menemaninya saat ia merasa sendiri. Sejak ibunya wafat beberapa tahun lalu, Arka sering berbicara kepada langit. "Bintang, apakah ibu bisa melihatku dari sana?" bisiknya. Pisiknya. Angin malam menjawab dengan lembut, seakan menyampaikan salam dari tempat yang jauh. Suatu malam, Arka melihat sesuatu yang aneh. Bintang-bintang yang biasanya berkelip terang, satu persatu mulai meredup. Langit malam terlihat pucat, seolah kehilangan napasnya. Arka bergidik. Kenapa bintang-bintang menjadi redup? Tiba-tiba, dari arah langit turun seberkas cahaya berbentuk bola kecil berwarna perak. Cahaya itu mendarat di depan Arka, lalu berubah menjadi seekor burung mungil bercahaya. "Namaku Liora, utusan dari negeri bintang," katanya dengan suara lembut. Arka terperangah. "Negeri bintang?" "Ya," jawab Liora, "bintang-bintang di langit sebenarnya adalah jiwa-jiwa cahaya. Mereka bersinar untuk menjaga keseimbangan dunia. Tapi kini, ada kegelapan yang perlahan menyelimuti negeri kami. Jika semua bintang padam, malam akan menjadi gelap selamanya, dan mimpi manusia akan hilang." Arka hampir mundur, tapi ia teringat ucapan ibunya. Ia berdiri tegak. "Aku tidak takut pada kegelapan. Selama ada cahaya sekecil apapun, ia tidak bisa mengalahkan terang."
Tiba-tiba, kincir angin kecil yang selalu dibawanya berkilau, memancarkan cahaya putih. Serigala bayangan pun menjerit, lalu lenyap. Liora terkejut. Itu cahaya dari hatimu, Arka. Kau memang anak pilihan. Perjalanan berlanjut hingga mereka tiba di lembah bayangan abadi. Langit di sana kelam, bintang-bintang di atasnya redup, dan kabut hitam menyelimuti tanah. Di tengah lembah, berdiri Umbra, makhluk raksasa berbentuk manusia, tapi tubuhnya terbuat dari asap hitam. Matanya merah, suaranya bergemuruh. Jadi ini anak manusia yang katanya akan menyelamatkan bintang. Umbra tertawa mengejek. Kau hanyalah anak kecil yang lemah. Arka gemetar, tapi ia melangkah maju. Mungkin aku lemah, tapi aku tidak sendiri. Ada bintang, ada cahaya, ada harapan. Itu lebih kuat dari semua kegelapanmu. Umbra mengangkat tangannya dan bayangan hitam menyerbu. Arka hampir tersapu. Tapi tiba-tiba langit di atas mereka terbuka dan cahaya bintang jatuh tepat ke arahnya. Kincir angin kecil milik Arka berputar kencang, memancarkan cahaya terang. Dengan keberanian, Arka berteriak, "Kembalilah pada cahaya kalian!" Cahaya itu menghantam Umbra, membuat tubuhnya retak. Umbra menjerit, lalu pecah menjadi kepingan asap yang lenyap tertiup angin. Lembah bayangan perlahan berubah terang, bintang-bintang kembali bersinar, dan langit malam kembali indah. Ratu Aurora datang bersama para bintang kecil. Arka, kau telah menyelamatkan kami. Mulai sekarang, setiap kali kau menatap bintang, ingatlah bahwa kami bersinar karena keberanianmu. Arka tersenyum, hatinya hangat. Aku hanya ingin menjaga cahaya, karena tanpa cahaya, mimpi tidak akan ada. Ratu Aurora mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya turun ke dada Arka. Ini adalah anugerah bintang. Dengan ini, kau akan selalu bisa berbicara dengan kami, meski kembali ke bumi. Arka menutup mata, dan tiba-tiba ia sudah kembali ke tepi sungai di desanya. Langit malam kembali penuh bintang, berkelip lebih indah dari sebelumnya. Ia menatap ke atas dan berbisik, "Terima kasih, sahabat-sahabatku." Dan sejak malam itu, Arka tidak pernah lagi merasa sendiri, karena ia tahu di balik cahaya bintang ada sahabat yang selalu menjaganya. Demikianlah kisah Arka dan negeri bintang. Bayangan abadi tertawa keras. Gemuruhnya membuat tanah bergetar. Ia mengibaskan tangannya, mengirimkan pusaran kabut hitam. Pohon-pohon kristal runtuh. Ikan bercahaya berhamburan ketakutan. Embun hampir terhempas. Tetapi ia berlutut dan menanam bunga cahaya di tanah berkilau itu. Seketika, dari bunga kecil itu tumbuh sinar putih yang menjalar, seperti akar bercahaya yang merambat ke seluruh negeri bawah danau. Setiap akar menyentuh pohon kristal, pohon itu kembali bersinar. Setiap akar menyentuh ikan, ikan itu bersinar lebih terang. Bayangan nabati berteriak marah, "Berhenti! Itu adalah dunia untukku, bukan untukmu." Embun berdiri tegak, suaranya tenang namun tegas. Tidak ada dunia yang hanya untuk kegelapan. Selama ada cahaya kecil pun, ia akan melawan. Bayangan abadi mengerahkan seluruh kekuatannya, berubah menjadi badai hitam. Embun berlari ke arah batu hitam raksasa, sumber kekuatan kegelapan itu. Ia tahu, jika batu itu dihancurkan, negeri bawah danau akan bebas. Dengan napas terengah, Embun menempelkan kedua tangannya ke batu itu. Cahaya dari tubuhnya berpindah, meresap ke batu. Batu itu bergetar hebat, retakan kecil muncul, lalu semakin besar. Bayangan abadi meraung, "Jangan, jika batu itu hancur, aku juga akan lenyap." Embun menutup matanya. Air mata menetes, bukan karena takut, tetapi karena doa. "Aku tidak melawanmu karena benci, aku melawanmu karena aku mencintai. Semoga suatu hari kegelapanmu pun menemukan cahaya." Dengan kalimat itu, retakan batu semakin lebar, lalu meledak menjadi pecahan cahaya putih. Bayangan abadi menjerit panjang, tubuhnya terurai menjadi kabut tipis yang perlahan lenyap. Hening. Kemudian, negeri bawah danau dipenuhi cahaya. Pohon-pohon kristal berkilauan indah. Ikan bercahaya menari gembira, dan langit bawah danau tampak bersih tanpa kabut. Dari tengah cahaya itu,
Altira sang angsa putih muncul kembali. Putri Embun, suaranya lembut penuh kebanggaan. Kau telah memulihkan kehidupan. Kau telah membuktikan bahwa hati yang tulus mampu menaklukkan kegelapan. Embun tersenyum. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Altira mendekat, sayapnya membentang. Kini, waktumu kembali. Danau akan tetap terjaga selama hatimu terus bersinar. Seketika, cahaya menyelimuti Embun. Ia merasa tubuhnya melayang lagi, dan ketika membuka mata, ia sudah berada di tepi danau di dunia nyata. Air danau itu kini penuh kembali, memantulkan langit biru dengan indah. Embun terisak kecil, lega. Ia memandang langit, lalu berbisik, "Terima kasih." Beberapa hari kemudian, warga desa heran melihat air sungai dan sawah kembali melimpah. Tanaman mereka tumbuh subur, dan udara terasa lebih segar. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, hanya Embun yang menyimpannya dalam hati. Namun, setiap kali ia menatap danau itu dari kejauhan, ia tahu ada dunia di dalamnya. Dunia yang telah ia selamatkan dengan keberanian, ketulusan, dan cinta. Dan sejak hari itu, tidak hanya dikenal sebagai gadis lembut dari desa, tetapi juga sebagai penjaga cahaya, kerajaan langit, dan anak penjaga angin. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi bukit hijau, hiduplah seorang anak bernama Dipa. Ia bukan anak biasa. Sejak kecil, ia bisa merasakan bisikan angin. Ketika orang lain hanya merasakan semilir sejuk, Dipa bisa mendengar suara lembut. "Kami angin, kami sahabatmu." Ayah Dipa adalah seorang pembuat kincir angin sederhana. Ia selalu berkata, "Dipa, dengarkan angin baik-baik. Angin bisa menjadi teman, tapi juga bisa menjadi ujian." Dipa pun tumbuh sebagai anak yang senang, berlari di padang rumput, ditemani desiran angin yang seolah selalu menjaganya. Suatu tahun, desa Dipa dilanda kemarau panjang. Sungai mengering, sawah retak, dan langit biru tak lagi memberi hujan. Orang-orang mulai cemas. Apa yang terjadi? Mengapa awan tak lagi turun membawa air? Tanya para petani. Dipa memejamkan mata, mencoba mendengar suara angin. Namun yang terdengar hanyalah bisikan sedih. Hujan telah ditahan. Kerajaan langit sedang murka. Kerajaan langit? Apa maksudnya? Gumam Dipa. Tapi angin tak menjawab lagi. Malam itu, ia bermimpi. Dalam mimpi, seekor burung besar berwarna perak turun dari awan. Burung itu berkata, "Jika kau ingin menyelamatkan desamu, pergilah mencari gerbang langit. Hanya engkau yang bisa berbicara dengan para penjaga hujan." Keesokan harinya, Dipa berpamitan kepada ayahnya. "Ayah, aku harus pergi. Aku ingin mencari hujan untuk desa kita." Ayahnya menatapnya lama, lalu mengangguk. "Kalau begitu, bawa ini." Ia memberikan sebuah kincir angin kecil buatan tangan. "Ini akan jadi penuntunmu." Dipa berjalan melewati hutan. Angin selalu membimbing langkahnya. Sesekali ranting pohon bergerak sendiri, seolah memberi jalan. Di tepi hutan, ia bertemu seorang gadis bernama Suri yang sedang mengumpulkan kayu bakar. "Kau mau kemana? Sendirian begitu?" tanya Suri. "Aku mencari gerbang langit." Suri terkejut. "Itu hanya legenda." "Tidak, aku mendengar sendiri dari angin." Suri terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Kalau begitu, aku ikut. Aku ingin tahu apakah legenda itu nyata." Mereka berdua berjalan hingga sampai di sebuah lembah yang selalu dipenuhi kabut. Di sanalah, menurut cerita, awen-awen beristirahat. Namun lembah itu dijaga oleh makhluk besar berwujud singa dengan surai petir. Matanya menyala seperti bara api. "Siapa yang berani masuk ke lembah awan gelap?" Suaranya bergemuruh. Dipa maju dengan berani. "Aku Dipa, anak penjaga angin. Aku datang untuk meminta hujan kembali." Singa petir itu menggeram. "Hujan hanya bisa diminta oleh mereka yang berani menghadapi ujian angin. Kau berani?" Dipa mengangguk. "Aku berani." Tiba-tiba, angin kencang bertiup, dedaunan beterbangan, batu-batu melayang. Dipa hampir terjatuh. Namun ia menggenggam kincir angin pemberian ayahnya. Ajaib,
Kincir itu tetap berputar tenang meski diterpa badai. Singa itu berhenti, lalu tertawa kecil. Kau memang anak angin sejati, lewatlah. Di balik lembah, terbentang tangga cahaya yang menjulang ke langit. Dipa dan Suri menaikinya, langkah demi langkah, hingga mereka sampai di sebuah kerajaan yang melayang di antara awan. Istana itu berkilau, dindingnya terbuat dari cahaya, dan menara-menara tinggi dipenuhi awan putih. Para penjaga berwujud burung besar, naga langit, dan roh-roh bercahaya. Seorang ratu bermahkota pelangi menyambut mereka. Aku adalah Ratu Langit. Mengapa kalian datang ke kerajaanku? Dipa menunduk hormat. Ratu, desaku sedang sekarat karena hujan tidak turun. Tolonglah, beri kami kembali air dari langit. Ratu Langit memandangnya lama. Hujan bukan hanya berkah, tapi juga tanggung jawab. Manusia sering merusak bumi, sungai dikotori, hutan ditebang. Itulah sebabnya hujan kutahan. Dipa menatap Suri. Gadis itu menggenggam tangannya dan berbisik, katakan yang sejujurnya. Dengan suara bergetar, Dipa berkata, memang benar, manusia sering lalai, tapi tidak semua. Kami anak-anak masih ingin belajar menjaga bumi. Jika hujan tak turun, kami bahkan tak bisa tumbuh dewasa untuk memperbaikinya. Ratu Langit menatap matanya dalam-dalam. Kejujuranmu adalah kunci. Ia lalu memanggil para roh angin. Bawa anak ini ke balairung angin. Ujian terakhir menantinya. Di balairung itu, badai besar muncul. Petir menyambar, angin berputar kencang. Suara ribuan bisikan terdengar, membuat hati gamang. Tapi Dipa menutup mata, mengingat ayahnya, desanya, dan semua orang yang menunggu hujan. Ia berteriak dengan sepenuh hati, angin, aku bukan ingin menguasaimu, aku hanya ingin bersamamu, agar bumi tetap hidup. Tiba-tiba, badai berhenti, semua roh angin berlutut. Ratu Langit tersenyum. Kau telah lulus, Dipa. Kau bukan hanya anak penjaga angin, tapi juga jembatan antara langit dan bumi. Ia mengangkat tangannya. Awan-awan bergerak, petir menyala indah, dan tetes-tetes hujan pertama mulai jatuh. Dipa dan Suri kembali ke desa mereka. Orang-orang bersorak bahagia ketika hujan deras membasahi sawah, mengisi sungai, dan menghidupkan kembali bumi yang kering. Ayah Dipa memeluknya erat. Kau sudah membawa kehidupan kembali, anakku. Sejak hari itu, Dipa dikenal sebagai anak penjaga angin. Dan setiap kali angin berhembus lembut, orang percaya itu adalah bisikan langit yang menjaganya. Demikianlah kisah kerajaan langit dan anak penjaga angin, Putri Embun dan Burung Emas. Di sebuah kerajaan yang jauh, hiduplah seorang putri bernama Embun. Ia dinamakan begitu karena senyumnya sebening titik-titik embun di pagi hari. Setiap kali ia berjalan di taman istana, bunga-bunga mekar seakan menyambutnya dan kupu-kupu menari di sekelilingnya. Namun, Putri Embun menyimpan sebuah rahasia. Setiap malam, ia mendengar suara lembut yang datang dari langit. Suara itu seperti nyanyian burung, indah dan menenangkan, namun tidak pernah terlihat wujudnya. Suatu malam ia berdoa di balkon istana. Siapakah engkau yang selalu bernyanyi di malam hari? Aku ingin sekali melihatmu. Tiba-tiba seekor burung berwarna emas turun dari langit. Bulu-bulunya berkilau seperti sinar matahari. Matanya lembut seperti bintang. Aku adalah burung emas, penjaga mimpi manusia, katanya. Aku menyanyi setiap malam agar mimpi orang-orang menjadi indah. Tapi aku jarang menampakkan diriku, kecuali pada hati yang benar-benar murni. Putri Embun terpesona. Bolehkah kau tetap di sisiku? Aku ingin mendengar ceritamu setiap malam. Burung emas menggeleng. Aku tak bisa tinggal lama di bumi, namun jika kau ingin, kau bisa ikut bersamaku suatu malam. Terbang menembus awan, melihat negeri mimpi dengan jantung berdebar. Putri Embun naik ke punggung burung emas. Mereka terbang melewati menara istana, melintasi hutan, menembus awan putih yang lembut. Dari atas langit, Putri Embun melihat desa-desa kecil yang tidur damai. Sungai berkilau diterangi bulan, dan bintang-bintang yang seolah tersenyum padanya. Burung emas berbisik,
Lihatlah putri, inilah dunia yang kau jaga. Setiap mimpi yang indah lahir dari harapan orang-orang ini. Namun, jika harapan mereka hilang, maka mimpi akan pudar. Dan burung seperti aku akan kehilangan nyanyian. Putri Embun merasa hatinya hangat. Kalau begitu, aku ingin menjaga harapan mereka. Aku ingin menjadi putri yang bukan hanya cantik, tapi juga membawa kedamaian bagi rakyatku. Burung emas tersenyum. Itulah jawaban yang kutunggu. Ia lalu memberikan sehelai bulu emas. Jika suatu hari kau merasa lemah, bakarlah bulu ini. Aku akan datang, dan bersama kita akan melindungi mimpi orang-orang. Sejak malam itu, Putri Embun menjadi lebih bijak dan penuh kasih. Ia tidak hanya duduk di singgasana, tetapi juga turun ke desa-desa, mendengarkan cerita rakyatnya, menolong yang sakit, dan menenangkan yang gelisah. Orang-orang mencintainya karena kehadirannya seperti embun pagi yang menyejukkan hati. Dan setiap malam, jauh di langit, terdengar nyanyian burung emas, membawa mimpi indah untuk semua orang. Demikianlah kisah Putri Embun dan burung emas.